asas praduga tidak bersalah itu tidak dihormati. Ya. Jadi seolah-olah seseorang yang dihadapkan ke penyidikan, ke penuntutan, dan ke pengadilan sudah dianggap bersalah. Jadi yang berlaku itu adalah asas praduga bersalah. Tidak boleh terjadi ya kehadiran aparat TNI masuk ke pengadilan. Ya. Karena kehadiran TNI itu sendiri bisa menimbulkan warna tidak bebas. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwanti. Dan seperti biasanya, saya ini sedang berada di studio milik salah satu pengacara terkemuka di Indonesia dan juga pernah menjadi duta besar Indonesia untuk Norwegia dan Islandia, sekaligus pejuang hak asasi manusia, Profesor Todung Mulya Lubis. Apa kabar, Prof? Kabar baik. Oke, Prof. Nah, kita di sini akan membahas mengenai salah satu kasus yang menjadi concern di Indonesia, yaitu kasus korupsi. Nah, Prof, terkait penerapan asas praduga tak bersalah, bagaimana penerapannya di Indonesia menurut pandangan Prof? Saya ingin mengungkapkan lebih dulu ya bahwa memang banyak kasus korupsi yang kita hadapi di Indonesia yang menjadi concern publik. Ya, salah satu memang mengenai kasus Nadiem Anwar Makarim. Tapi sekali lagi saya ingin menjelaskan bahwa saya tidak akan bicara mengenai substansi kasus Nadiem Anwar Makarim. Kenapa? Karena saya tidak ingin mencampuri dan mempengaruhi independensi lembaga peradilan. Kenapa itu penting? Karena memang kita ingin lembaga peradilan itu independen, bebas, mandiri, ya, sehingga dia bisa membuat putusan yang betul-betul fair, betul-betul adil, ya, dan ya memuaskan semua pihak. Walaupun tidak mungkin, ya, bisa memuaskan semua pihak, tapi goalnya adalah mendapatkan putusan yang adil. Nah, ini ada kode etiknya. Karena itu saya memang tunduk pada kode etik ini. Saya adalah lawyers yang old school, ya, lawyers dari sekolah yang lama. Mungkin lawyer yang muda, advokat yang muda itu tidak peduli dengan kode etik, tapi saya akan tetap tunduk pada kode etik dan tidak mau ikut mencampuri. Baik. Nah, tadi GG bertanya mengenai asas praduga tidak bersalah. Oke. Dalam penegakan hukum, kita tunduk pada asas praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Setiap orang itu dianggap sebagai orang yang tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang final, yang mengikat, ya, yang menyatakan dia bersalah. Kalau tidak, ya dia tidak bersalah gitu. Nah, tapi yang saya amati dalam perjalanan pemberantasan korupsi dan beberapa kasus yang lain, asas praduga tidak bersalah itu tidak dihormati. Ya. Jadi seolah-olah seseorang yang dihadapkan ke penyidikan, ke penuntutan, dan ke pengadilan sudah dianggap bersalah. Jadi yang berlaku itu adalah asas praduga bersalah. Nah, ini yang menurut saya keliru dan ini yang membuat, ya, proses peradilan itu berjalan tidak fair dan seolah-olah bias, ya, menguntungkan pihak penuntut, ya, dan merugikan pihak yang diadili, ya. Nah, pelanggaran asas praduga tidak bersalah ini dimulai dari penyidikan. Nah, apakah itu di tingkat kepolisian, apakah itu di tingkat penuntutan, dan bermuara di pengadilan. Nah, ini yang kita lihat, ya. Nah, jadi putusan pengadilan itu, ya, akhirnya keluar sebagai putusan yang bersalah. Padahal belum tentu dia bersalah. Tapi karena asas praduga tidak bersalah itu tidak diterapkan dengan konsekuen, dengan konsisten, akhirnya proses pemeriksaan itu berjalan tidak fair, ya. Mengabaikan misalnya alat bukti, mengabaikan keterangan ahli, dan memberikan kesempatan yang lebih luas kepada pihak penuntut umum. Nah, mudah-mudahan itu tidak terjadi dalam proses, ya, peradilan-peradilan yang ada di Indonesia hari ini dan masa depan. Nah, jadi saya ingin mengatakan kembali, pelanggaran asas praduga tidak bersalah itu sudah mulai sejak tingkat penyidikan, dan kemudian juga tingkat penuntutan, dan berakhir pada putusan pengadilan. Nah, kalau kita melihat,
ya, statistik yang ada, mayoritas putusan pengadilan dalam perkara korupsi ya, berakhir dengan putusan bersalah, guilty. Berapa banyak kasus hukum yang ditangani oleh kejaksaan pada tahun 2025? Itu jumlahnya banyak, di atas 2.000, kalau nggak salah 2.400. Jadi bayangkan 2.400 kasus korupsi yang ditangani oleh kejaksaan pada tahun 2025. Oleh KPK, nah ini agak kecil jumlahnya, dulu besar, tapi sekarang KPK hanya menangani sekitar ya nggak sampai 500 kasus korupsi. Jadi ya menurut saya jumlah ini kalau di 2.000 plus 500 itu jumlah yang tidak kecil, dan ya kita ya berharap sebetulnya apapun itu dan siapapun itu harus mendapatkan putusan yang lebih adil ya dalam kasus-kasus ya yang diadilin ya. Nah ini jawaban saya ya. Baik Prof, jaksa penuntut umum dalam kasus korupsi ini rasanya seperti menggebu-gebu, Prof, terkait putusan korupsi ini. Tanggapan Prof ini bagaimana terkait hal tersebut? Ya memang menggebu-gebu ya, karena kan korupsi itu dianggap sebagai musuh nomor 1 di Indonesia. Nah semua kasus korupsi as if dianggap kasus yang mesti dihukum ya. Nah jadi semangatnya itu adalah mengejar target ya, supaya sebanyak mungkin ada putusan bersalah dalam kasus korupsi dan harus dipidanakan. Nah, di sini menurut saya ekosistem penegakan hukum itu menjadi terganggu ya. Kenapa terganggu? Karena ekosistem itu akhirnya melahirkan peluang-peluang penyalahgunaan kekuasaan yudisial. Nah, penyalahgunaan kekuasaan yudisial ini terjadi, dan celakanya majelis hakim tidak memperlakukan apa yang disebut dalam hukum pidana asas equality in arms. Equality in arms itu adalah asas di mana pihak penuntut umum dan pihak pembela advokat itu diberikan kesempatan yang sama. Tidak boleh penuntut umum mendapat kesempatan yang lebih, ya. Pembela itu mendapat kesempatan yang sedikit. Nah, itu namanya equality in arms ya. Jadi kalau penuntut umum mendapat kesempatan mengajukan ahli 10, ya pembela mesti dikasih 10 juga ya. Nah, pembuktian yang lain-lain, surat ya, dokumen segala macam juga harus adil ya. Nah, saya mengalami dalam beberapa sidang yang namanya penuntut umum itu bisa bawa saksi, bisa bawa ahli yang lebih gitu. Dan mereka yang tidak qualified untuk menjadi ahli itu diterima sebagai ahli dalam proses persidangan. Nah ini keliru gitu ya, keliru. Saya nggak menyebutkan kasusnya, tapi beberapa kali saya melihat, loh kok ada penyidik KPK menjadi ahli, kok ada penyidik KPK menjadi saksi. Nah ini menurut saya agak-agak kacau gitu. Jadi yang namanya equality in arms ini mesti dihormati kalau kita ingin memberikan proses peradilan yang fair, yang balance, yang seimbang. Nah ini yang saya ingin katakan ya. Baik, idealnya Prof, terkait tegakan kasus korupsi di Indonesia agar terciptanya keadilan itu seperti apa menurut Prof? Nah ini tantangan kita gitu. Tapi yang saya amati adalah semangat pemberantasan korupsi, baik pada tingkat penyidikan, penuntutan maupun pengadilan adalah semangat punitif. Semangat punitif itu artinya semangat menghukum. Jadi semua orang mesti dihukum, semua orang mesti dipidanakan, dimasukkan ke dalam penjara dan disita harta kekayaannya. Ya memang kalau terbukti ya silakan dihukum, silakan disita harta kekayaannya. Tapi kan tujuan pengadilan itu apa sebetulnya? Tujuan pengadilan itu kan menegakkan keadilan, menciptakan putusan yang adil. Nah kalau misalnya bukti-buktinya tidak cukup, ya seharusnya tidak bisa dinyatakan bersalah. Nah jadi menurut saya ya, proses persidangan itu harus betul-betul dimulai dengan pemahaman yang cermat, yang jelas mengenai kasus posisinya apa. Nah ini kasus posisinya seperti apa, dan kalau sudah salah dalam menentukan kasus posisi, ya pasti pemeriksaannya juga akan banyak salahnya. Nah ini yang saya kira terjadi ya. Nah, oleh sebab itu dalam hukum itu ada yang disebut you are guided by law and evidence. Jadi kita itu dituntun oleh hukum dan alat bukti. Nah kalau hukumnya jelas, alat buktinya kuat, ya oke, that's fine gitu, nggak apa-apa. Oleh sebab itulah untuk menghukum seseorang itu tidak mudah. Makanya dalam hukum itu kan
dikatakan kalau majelis hakim merasa mendapatkan bukti-bukti yang convincing, beyond any reasonable doubt gitu, bukti yang tidak ada keraguan sama sekali, tidak ada pertanyaan sama sekali, dia convincing. Nah itu boleh dijadikan alat bukti. Tapi kalau ada keraguan di tangan majelis hakim, dia tidak boleh menjatuhkan hukuman bersalah. Nah ini yang mesti diikuti ya dalam proses penegakan hukum menaik kasus apapun ya, bukan hanya kasus korupsi. Baik, ya. Baik Prof, menurut Profesor, hakim yang ideal dan adil harusnya seperti apa dalam menangani kasus korupsi khususnya? Lah itu yang saya katakan tadi ya, artinya tunduk pada hukum, tunduk pada alat bukti. Jadi kalau memang dia dituduh korupsi, kemudian alat buktinya memang meyakinkan, ya oke silahkan dihukum. Tapi kan jangan menghukum orang yang tidak bersalah. Dalam penanganan kasus-kasus apapun selalu dikatakan ya, lebih baik membebaskan ya 1000 orang yang bersalah ketimbang menghukum seorang yang tidak bersalah. Nah ini adagiumnya ya. Jadi keberpihakan hukum itu adalah pada keadilan. Hukum yang tidak memenuhi asas-asas keadilan itu bukan hukum. Negara ini ada dua, negara rule of law, di mana negara yang tunduk pada supremasi hukum, maksudnya di sini hukum yang adil, atau negara rule by law. Kalau rule by law, nah itu seperti zamannya Hitler dulu. Hitler itu juga negara hukum gitu. Tapi hukum yang dibuat oleh Hitler itu hukum yang tidak adil. Nah ini tantangan kita ke depan ya. Nah makanya nanti kita juga bisa bicara mengenai KUH pidana, KUHP ya, tapi bukan pada kesempatan ini ya. Karena kalau hukumnya tidak adil ya bukan hukum seharusnya. Kita sih punya mekanisme mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi untuk itu. Tapi menurut saya sekarang ini ya kita tidak masuk pada poin itu ya. Oke Pak, saya ingin sedikit menyinggung soal kasus korupsi yang menjadi sorotan akhir-akhir ini, terkait tadi yang sempat Bapak singgung juga, yaitu kasus Nadiem Makarim. Nah saat persidangan kemarin ada yang menjadi sorotan, yaitu mengenai kehadiran personel TNI di persidangan. Bagaimana pandangan Bapak Pak? Ya itu menurut saya tidak boleh terjadi ya kehadiran aparat TNI masuk ke pengadilan ya, karena kehadiran TNI itu sendiri bisa menimbulkan warna tidak bebas, tidak mandiri. Saya tahu bahwa ada kerjasama antara kejaksaan dengan pihak TNI dalam soal pengamanan, tapi saya kira sih pengadilan itu kan sudah punya pengalaman dalam menangani banyak kasus besar, tidak perlulah ada kehadiran pihak TNI dalam proses persidangan. Karena itu memberikan citra tidak baik buat independensi pengadilan itu sendiri. Baik, kemudian ada juga satu lagi Prof, mengenai Nadiem yang disebut dihalang-halangi gitu untuk memberikan hak jawab saat diwawancara media. Bagaimana Prof tanggapannya? Ya itu juga tidak boleh dihalang-halangi ya. Nadiem punya hak untuk menyampaikan ya pendapatnya ya, komentarnya ya. Dia sebagai terdakwa di situ ya harus bisa diberikan kebebasan ya untuk menyampaikan itu. Jadi kalau dia dihalang-halangi, menurut saya juga itu sikap yang ya tidak fair terhadap Nadiem Makarim ya. Dan ya menurut saya majelis hakim harusnya bisa memberikan guidance mengenai hal ini. Oke, baik. Terakhir Prof, harapan Prof terhadap hakim dalam persidangan kasus tindak pidana korupsi seperti apa Prof? Saya ingin kembali kepada apa yang saya sebutkan sebelumnya ya, bahwa kita ini tergantung pada hukum dan alat bukti ya. Nah kalau misalnya alat buktinya tidak cukup ya meyakinkan, jaksa itu boleh menuntut bebas terdakwa. Jadi tidak punitif gitu. Silakan menuntut bebas, dan majelis hakim juga kalau dia melihat bahwa bukti-bukti yang diajukan itu tidak cukup, majelis hakim bisa memutuskan bebas yang bersangkutan. Jadi ya jangan karena euforia pemberantasan korupsi, jangan karena mengejar target ya semua orang atau kebanyakan orang dihukum. Nah dalam hal ini saya ingin menekankan satu hal ya, bahwa proses hukum itu harus dilakukan dengan penuh integritas. Nah karena integritas itu adalah kata kunci ya yang paling penting dalam proses penegakan hukum. Jadi semua pihak, jaksa penuntut umum,
majelis hakim, advokat itu mesti orang-orang yang punya integritas dalam menegakkan hukum dan keadilan. Semua kita mendukung pemberantasan korupsi dan semua kita ingin pengadilan melahirkan putusan yang adil gitu. Tapi integritas itu adalah pedoman yang bisa dipakai untuk melahirkan putusan yang adil misalnya. Jadi ya saya hanya ingin mengatakan ya bahwa majelis hakim jangan dikejar target untuk menghukum, dan majelis hakim juga seharusnya berkewajiban membebaskan seseorang yang diadili karena dakwaan korupsi tidak didukung oleh alat-alat bukti yang meyakinkan. Nah, ini yang mesti dipegang gitu. Jadi saya berharap siapapun ya yang menjalani proses ya peradilan dalam kasus apapun, bukan hanya kasus korupsi, mendapatkan proses pengadilan ya yang fair, yang seimbang, yang adil. Karena memang negara hukum itu mensyaratkan ya pengadilan itu memberikan keadilan bagi semua warga negara. Betul, semua orang berhak atas keadilan ya Prof. Ya. Terima kasih banyak Prof sudah memberikan penjelasan dan juga pemaparan. Semoga ini bisa menjadi insight mengenai penegakan keadilan terkait kasus tindak pidana korupsi di Indonesia untuk Tribuners. Sekian Tribuners pembicaraan kita kali ini. Saksikan terus tayangan lainnya di kanal YouTube Tribun News. Saya Giok Mingwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.